kemampuan kita untuk sholat hari ini, kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat hari ini, sejatinya itu adalah rangkaian dari pola pertolongan Allah yang kita sadari maupun tak kita sadari. Dan sejatinya setiap pertolongan selalu berbanding lurus datangnya dengan kadar ujian. Kalau seandainya seorang manusia diberikan musibah 80%, maka sudah pasti pertolongan Allah juga 80%. Allah tidak akan mungkin memberikan pertolongannya 79,9%. Allah meninggalkan 0,1-nya, tidak mungkin. Ketika pertolongan Allah berikan, maka dia datang bersamaan dengan kadar ujian. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba musibah, maka dia berikan stok sabarnya juga. Artinya manusia sebenarnya bisa mencapai, menghit titik sabar itu, karena kesabaran yang Allah stokkan kepada manusia sesuai dengan kadar musibahnya. Sejatinya setiap kita diuji oleh Allah, dan baik ataupun buruknya menurut pandangan kita, sejatinya itu adalah rangkaian yang sudah Allah persiapkan dari dinamika kehidupan kita. Hadirin hadirat Allah SWT. Dan kita tahu hari ini ada kosakata yang Gen Z boleh jadi mengerti mengenai love language. Sebagaimana kita punya love language kepada pasangan kita yang halal, sebagaimana kita punya love language kita kepada anak kita, orang tua punya love language kepada kita. Dan setiap kita punya cara untuk mengekspresikan cinta. Dan musibah adalah ekspresi cintanya Allah kepada hambanya. Dia adalah love language Allah. Boleh jadi kita bingung mengapa ujian Allah berupa, mengapa tanda cinta Allah berupa ujian. Karena dengan ujian kita kembali. Karena dengan ujian kita kembali berkomunikasi. Karena dengan ujian kita tahu siapa yang berkuasa, siapa yang tak punya kuasa. Karena dengan ujian kita tahu kepada siapa kita perlu mengetuk pintu, dan kepada siapa kita perlu berbicara, kepada siapa kita perlu memohon, kita menjadi lebih tahu. Dan umumnya pertolongan Allah itu datang di akhir persimpangan. Allah tidak persiapkan pertolongan di awal. Seandainya sebelum Nabi Musa datang ke perbatasan Laut Merah sudah terbuka, akankah ada perkataan kalla inna ma'i rabbi sayahdin? Tidak, Tuhanku sungguh ada bersamaku memberiku petunjuk. Akankah ada perkataan itu? Tidak. Hari ini ketika kita mendapatkan musibah, kemana fokus attention kita? Kalau fokus attention kita kepada masalahnya, berarti kita tidak benar-benar yakin dengan pertolongan Allah. Seorang hamba yang beriman ketika dapat masalah, yang selalu dia husnudzonkan adalah yakin di balik ini ada pertolongan Allah. Yakin setelah ini pertolongan Allah sangat dekat. Dan ingat, pertolongan Allah tidak datang dengan pasif. Tidak datang. Pertolongan Allah itu datang dengan aktif. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang menjadikan kita hari ini tidak lagi benar-benar bersandar kepada Allah. Karena boleh jadi kita punya source untuk benar-benar bertanya. Hari ini orang ada masalah, tanya ke ChatGPT. Sebelum curhat kepada Allah, dia curhat dulu kepada ChatGPT. Curhat kepada AI, curhat kepada sosmednya, curhat kepada kawannya. Karena dia merasa bahwa tools-tools ini dapat menyelesaikan problematikanya. Tapi sejatinya tidak ada yang benar-benar dapat menyelesaikan problematika kita kecuali Allah. Karena kalau kita bertanya kepada mereka, kita bertanya kepada pihak yang sama-sama diberikan musibah dan ujian. Karena mereka pun diberikan ujian sebagaimana kita. Dan kalau kita bertanya atau bercerita kepada mereka, sejatinya kita bercerita kepada makhluk yang juga sama-sama lemah dan tidak punya kekuatan.